Belum disimpan, kacang hijau harus benar-benar bersih, benar-benar kering dan bebas dari kotoran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Pada kesempatan kali ini Mbok Jar ingin memberikan tips atau resep bagaimana cara mengawetkan kacang hijau ini agar bebas kutu, bebas ngengat, dan anti jamur sampai berbulan-bulan bahkan kuat setahun. Nah, kacang hijau ini nggak perlu ditaruh dalam kulkas atau nggak perlu dikasih pengawet yang justru akan membahayakan tubuh kita. Tapi Mbok Jar punya resep tradisional atau resep zaman dulu yang masih Mbok Jar lakukan sampai sekarang bila mempunyai stok kacang hijau banyak seperti ini. Nah, kemarin tuh Mbak Jar punya kacang hijau ada kurang lebih 3 kg atau 4 kg gitu ya, dan kalau misalnya dimasak terus menerus kan bosen juga ya. Nah, gimana caranya kacang hijau ini bebas kutu, bebas ngengat, dan bebas jamur pula, serta baunya tidak berubah menjadi apek ya, karena kalau misalnya kacang hijau maupun beras kalau disimpan terlalu lama itu akan apek. Nah, gimana tipsnya? Mari kita ikuti tips dari Mbak Jar berikut ini. Setelah ditambi, sisa-sisa kulit yang masih tertinggal, misalnya ada gabah juga, ada kerikil maupun batu kecil-kecil diambil ya, biar kacangnya itu bersih dan bebas dari kotoran. Nah, ditambi sekali lagi agar kacang benar-benar bersih. Kalau kacang hijau dalam jumlah besar, kita nggak perlu lagi menambi seperti ini ya. Sekarang sudah serba canggih, dengan di blower kacang sudah jadi bersih dan bebas kotoran atau bebas sisa-sisa kulit. Nah, setelah bersih seperti ini, kita siapkan botol. Kita isikan ke dalam botol kacang yang sudah bersih dan tentu saja sudah kering ya. Nah, selain botol, kita juga menyiapkan kapas dan abu gosok sedikit. Nah, ini adalah cara tradisional atau cara yang sudah turun-temurun dilakukan oleh keluarga Mbok Jar bila mempunyai stok kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah juga bisa disimpan dengan cara ini agar awet, tidak cuma sebulan 2 bulan tapi juga bisa setahun lebih, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan juga tidak apek. Setelah semua kacang di wadah botol, kita bisa menutup langsung dengan tutup botol seperti ini. Ini bila kacang disimpan tidak terlalu lama ya. Kita bisa langsung membuka tutupnya dan menggunakannya sewaktu-waktu. Tapi bila disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama, kita bisa menambahkannya dengan disumpal kapas seperti ini. Nah, dengan begini kacang bisa awet dengan jangka waktu yang lebih lama. Apabila kita menghendaki menyimpan kacang hijau lebih lama lagi, misalnya tahan sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, setelah kacang ditaruh kapas, kita bisa memberi abu gosok atau abu dapur seperti ini. Kita jejalkan sampai benar-benar kencang dan ditekan-tekan sampai betul-betul rapet ya. Nah, ditekan-tekan dengan jari seperti ini, ditambah lagi sampai penuh sehingga tidak ada lagi ruang di dalam botol. Setelah semua botol terisi penuh dan gak ada ruang lagi, kita tekan-tekan sekali lagi ya sampai benar-benar kencang abu gosoknya. Kemudian kita tutup dengan tutup plastik seperti ini. Nah, ini bisa disimpan awet dan tahan lama. Seandainya sobat-sobat Mbok Jar nggak ada tutup botol, bisa menggantinya dengan gabus, atau ini adalah batang daun rembulung atau daun sagu ya. Bisa diambil bagian tengahnya seperti ini, dan ini adalah cara
orang dahulu ya, sebelum mengenal tutup plastik. Nah, kita ambil bagian tengahnya lalu untuk menyumbat atau menutup botol sehingga kencang dan tidak bisa dimasuki ngengat atau kutu atau sejenisnya. Dan ini adalah resep turun-temurun yang sudah dilakukan orang tua zaman dahulu. Sekarang Mbok Jar membagikan tip ini untuk sahabat-sahabat Mbok Jar di rumah ya. Semoga bermanfaat. Sebenarnya bisa saja sih kita menyimpan kacang hijau, kacang tanah dan sejenisnya di kulkas atau di lemari pendingin, tapi biasanya kan memakan cukup tempat ya, apalagi kalau kacang hijaunya itu banyak banget. Nah, kalau disimpan dalam botol seperti ini kan kita bisa menyimpannya di mana saja ya, dan kita juga tidak harus menggunakan botol seperti ini. Kita bisa menggunakan botol bekas air mineral, botol bekas minuman dan lain-lain. Yang penting botolnya itu sudah benar-benar bersih dan steril ya. Nah, ini ada sisa kacang yang tidak kebagian botol, bisa dibikin bubur kacang hijau besok ya. Alhamdulillah. Kita tinggal menyimpan kacang hijau yang sudah diwadahi botol seperti ini. Nah, demikian tadi tip dari Mbok Jar tentang bagaimana cara mengawetkan kacang hijau agar awet tidak dimakan kutu, agar awet tak dimakan kutu, bebas jamur, bebas ngengat, dan ini bisa tahan sampai berbulan-bulan bahkan setahun lebih karena Mbok Jar pernah mempraktekannya. Dan ini tips sudah turun-temurun ya, sejak ibu Mbok Jar dulu kalau menyimpan kacang hijau, kalau misalnya punya stok banyak, pasti disimpan dalam botol dan dikasih dengan abu gosok seperti ini. Kalau zaman dulu belum ada tutup plastik, itu menyumbat tutup botolnya itu pakai ini, pakai gabus atau pakai batang daun rembulung atau batang daun sagu yang disumpelkan hingga kuat seperti ini ya kenceng, dan ini bisa awet, nggak ada kutu atau nggak ada ngengat yang masuk, sehingga kacang hijaunya ini benar-benar awet. Nah, semoga tips dari Mbok Jar ini bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten yang bermanfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.